Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda soleh-soleha semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Dalam pembelajaran ini tentu kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti berbagi dalam Islam. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis berbagi, yaitu zakat, infak, sedekah, hadiah. Yang ketiga, meneladani kisah orang yang suka berbagi. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan keutamaan dan hikmah berbagi. Jadi, Ibu harapkan kita dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, makna berbagi. Berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Dan kedua, bentuknya bisa berupa harta, tenaga, waktu, atau senyuman. Yang ketiga, berbagi menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Jadi, berbagi itu harus didasari dengan rasa ikhlas dan tanpa mengharap balasan. Berbagi itu tidak harus dilihat oleh orang lain. Sebaik-baiknya kita itu memberi itu tersembunyi tanpa orang lain tahu. Kemudian berbagi itu tidak hanya berupa harta, bisa tenaga, bisa waktu atau senyuman. Misalnya ada orang tetangga kita yang sedang kesusahan, jadi kita bisa membantu dengan tenaga. Sebagaimana hadis tentang berbagi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, yang artinya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Orang yang memberi lebih baik daripada meminta. Jadi kita tidak dibolehkan untuk meminta-minta, karena berdasarkan hadis tadi, orang yang tangan di atas itu adalah berarti dia yang memberi. Jadi tangan di atas itu perumpamaan. Dia yang di atas, tangan yang di atas adalah orang lebih baik daripada tangan di bawah. Selanjutnya, jenis berbagi. Yang pertama, jenis berbagi itu yaitu zakat. Zakat wajib dikeluarkan oleh muslim untuk membantu yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, fisabilillah, mu'alaf, garim, ibnu sabil, amil zakat, dan riqab. Yang kedua, infak. Infak adalah memberi harta secara sukarela untuk kebaikan. Jadi infak tidak boleh kita berikan untuk kejahatan, harus di jalan kebenaran. Yang ketiga, sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela, bisa berupa harta atau perbuatan baik, bisa tenaga, bisa senyuman. Yang keempat, hadiah. Hadiah adalah pemberian untuk menyenangkan orang lain sebagai bentuk kasih sayang. Kita tidak boleh memberi hadiah karena maksud tertentu. Misalnya, kita ingin naik jabatan sehingga kita menyogok. Selanjutnya ada kisah tentang berbagi, yaitu yang pertama, Sayyidina Ali mendapat 6 dirham dari Fatimah untuk beli makanan. Jadi beliau ini mendapat 6 dirham dari Fatimah untuk membeli makanan. Tapi di tengah perjalanan ingin membeli makanan, uang itu disedekahkan kepada orang miskin yang ditemuinya di jalan. Kemudian Ali akhirnya membeli unta
secara berhutang. Lalu unta itu dijual kembali dengan harga 3 kali lipat. Jadi unta Ali ini laku sehingga mendapat untung yang besar. Lalu Ali melunasi utang dan membawa pulang ratusan dirham sebagai balasan dari Allah atas keikhlasannya. Jadi jika kita berbagi dengan ikhlas niat kita karena Allah, maka Allah akan membalas berlipat ganda. Jangan sampai ketika kita berbagi, kita berniat bukan karena Allah. Nah, keutamaan dari kita berbagi, yang pertama, kita dicintai oleh Allah karena Allah suka dengan orang yang suka menolong, suka dengan hamba yang suka menolong dan peduli dengan sesama. Yang kedua, mendapat pahala besar atas setiap kebaikan yang diberikan. Jadi setiap kita berbagi, setiap kita memberi, baik itu mengeluarkan zakat, maka kita akan mendapat pahala yang besar. Yang ketiga, rezeki kita bertambah karena Allah membalas orang yang memberi. Yang keempat, dosa-dosa kecil kita diampuni lewat sedekah yang ikhlas. Yang kelima, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya hikmah dari berbagi. Berbagi mengajarkan banyak pelajaran hidup. Yang pertama, dengan berbagi akan membentuk pribadi yang dermawan. Yang kedua, dengan berbagi tentu akan melipat gandakan rezeki. Yang ketiga, menghapus sifat kikir atau pelit. Yang keempat, membersihkan harta kita. Yang kelima, menolak musibah. Yang keenam, membantu orang yang lemah. Jadi dengan berbagi akan membentuk jiwa pribadi yang dermawan, akan melipat gandakan rezeki seperti yang dialami oleh Sayyidina Ali tadi. Kemudian akan terjauh atau terhapus sifat kikir dan membersihkan harta benda kita, kemudian menolak musibah serta membantu orang yang lemah. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan dari materi kita tadi bahwa Islam mengajarkan untuk gemar berbagi sejak kecil. Yang kedua, zakat, infak, sedekah dan hadiah adalah jalan kebaikan. Yang ketiga, berbagi membawa manfaat, hikmah dan keutamaan yang luar biasa. Jadi ibu harapkan untuk ananda soleh-soleha semua, kita mulai sejak dini kita berbagi, karena berbagi itu tidak akan mengurangi harta kita. Berbagi itu tidak akan membuat kita miskin, tapi berbagi itu akan melipat gandakan rezeki kita. Dan terima kasih, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Semoga ananda semua paham dengan materi kita ini. Tetap jaga kesehatan dan banyak-banyak bersyukur. Mulai dari sekarang kita biasakan diri kita untuk selalu berbagi agar kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.